Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana? Udah siap untuk belajar matematika? Sebelum mulai pembelajaran, kita seperti biasa untuk membersihkan kelas ya. Silakan yang ada sampah di sekelilingnya untuk dibuang dulu. Gimana? Udah bersih? Baik, untuk sebelum mulai pembelajaran, silakan Bapak KM untuk memulai doa. Ya, terima kasih untuk Bapak KM. Nah, sebelum itu Bapak absen dulu ya. Arienza hadir, Dea hadir, Fatah hadir, Hanifah hadir, Misbah. Misbah kemana? Oke. Baik, ditunggu suratnya ya. Nayarita hadir, Putri hadir, Sally hadir, Felinda hadir, Yuda hadir. Baik, udah Bapak absen ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kalian telah memenuhi prasyaratnya. Tentunya, kalian udah pernah belajar segitiga kan? Nah, sudut juga sudah. Dan juga untuk mengenai diagram kartesius, pasti udah kan semuanya? Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang trigonometri. Nih, ada yang tahu nggak trigonometri itu apa? Ya, trigonometri itu adalah perbandingan yang ada pada sebuah segitiga. Nah, untuk pembahasan kali ini, trigonometri itu apa sih untuk gunanya di kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, untuk beberapa manfaatnya itu, trigonometri ini dapat menghitung keliling, dapat menghitung luas, kemiringan jalan, dan juga biasanya ini diterapkan oleh para ilmuwan, baik dalam oceanografi, astronomi, ataupun yang lainnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan bisa bertanggung jawab mengenai menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dapat menjelaskan tentang nilai-nilai trigonometri pada segitiga siku-siku, lalu pada diagram kartesius, dan juga perbandingan pada sudut istimewa. Nah, itu merupakan subbahasan yang akan kita bahas kali ini, yaitu perbandingan. Nah, untuk subbahasannya yang tadi Bapak sebutkan, ada perbandingan pada segitiga siku-siku, ada juga pada sudut istimewa, dan juga pada diagram kartesius. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian diharapkan dapat mengetahui dan menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, sudut istimewa, dan juga diagram kartesius. Model yang akan Bapak terapkan untuk pertemuan kali ini adalah model pembelajaran jigsaw. Ada yang tahu nggak model pembelajaran jigsaw itu kayak gimana? Baiklah, karena nggak ada yang tahu, nanti Bapak akan jelaskan ya. Jadi model pembelajaran jigsaw ini kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan itu adalah kelompok asal kalian. Karena ini ada 3 materi, jadi kalian minimal beranggotakan 3 anggota kelompok. Silakan untuk sekarang bisa dibagi anggotanya. Ya, udah ya semuanya minimal 3 orang kan? Nah, kalian sekarang tentukan siapa saja yang akan membahas tentang segitiga siku-siku, siapa yang membahas tentang sudut istimewa, dan siapa yang akan membahas tentang diagram kartesius. Sudah ditentukan? Nah, jadi siapa saja yang membahas tentang perbandingan pada segitiga siku-siku? Nah, kalian akan menjadi satu kelompok besar, dan itu disebut kelompok ahli. Jadi kalian akan berdiskusi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dalam satu kelompok besar itu. Begitu juga dengan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa dan juga perbandingan trigonometri pada diagram kartesius. Jadi kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok besar, dan itu disebut kelompok ahli. Silakan untuk membagi kelompoknya. Nah, apa saja sih yang akan dicari pada perbandingan-perbandingan ini? Untuk yang pada segitiga siku-siku, kalian mencari perbandingan identitas trigonometri pada segitiga siku-siku dan juga perbandingan trigonometrinya tuh ada apa saja. Nah, yang kedua pada sudut istimewa. Nah,
kalian harus mencari tahu berapa saja sudut istimewa itu, dan juga mengenai grafiknya, terutama grafik, ya Bapak bocorin lah ya, sinus, kosinus, dan tangen. Itu ya. Yang ketiga ada pada diagram Kartesius. Nah, untuk yang diagram Kartesius ini kalian perlu mencari tahu cara mencari perbandingan trigonometri pada diagram Kartesius, dan juga apa sih perbedaannya untuk di tiap kuadran. Baik, kalian sudah siap? Oke, diskusi dimulai. Bapak berikan waktu 20 menit untuk memulai diskusi. Silahkan. Baik, diskusinya berakhir ya. Sekarang kalian kembali ke kelompok asal kalian. Baik, silahkan untuk kembali ke kelompok asalnya dulu. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian mengajari teman sekelompok kalian mengenai hasil diskusi tadi bersama kelompok ahli. Kalian akan mengajari satu sama lain antar anggota kelompoknya ya. Untuk tugas dari Bapak, kalian mengumpulkan rangkuman mengenai trigonometri tadi yang telah dibahas, yaitu mengenai perbandingan pada segitiga siku-siku, perbandingan pada sudut istimewa, dan perbandingan pada diagram Kartesius. Itu hanya satu rangkuman untuk satu kelompoknya. Nah, untuk sekarang, Bapak akan berikan waktu kalian untuk saling mengajari atau diskusi kembali selama 10 menit ya. Silakan diskusinya dimulai. Ya, diskusinya berakhir. Gimana? Kalian udah paham mengenai trigonometri tadi yang telah dijelaskan oleh teman-teman kalian? Nah, karena ini adalah diskusi, berarti bakal ada yang presentasi. Bapak tidak akan menyuruh kalian semua untuk presentasi, Bapak hanya akan memilih 3 kelompok, atau bukan memilih ya, tapi Bapak ingin kalian mengajukan diri kalian sendiri buat yang mau dapat nilai tambah, itu hanya 3 kelompok saja yang maju. Kelompok pertama menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kelompok kedua perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, dan kelompok ketiga perbandingan trigonometri pada diagram Kartesius. Baik, siapa yang mau menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Baik, kelompok 3 boleh maju ke depan. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikannya. Nah, kalian bisa lihat kalau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu ada 6, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, yang akan kita bahas utamanya adalah nilai dari ini, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Karena ini yang paling cukup sering digunakan. Nah, untuk mempermudahnya, kita lihat nih, sinus itu adalah depan per miring atau demi. Kosinus itu adalah samping per miring atau sami. Nah, untuk tangan itu depan per samping atau desa. Jadi, kalian bisa mempermudah untuk menghafalnya menjadi demi, sami, desa. Itu adalah untuk perbandingan sinus, kosinus, dan tangan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang siapa kelompok yang mau menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada sudut istimewa atau sudut khusus? Baik, kelompok 5 silakan maju. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang telah mempresentasikannya. Nah, sekarang kita lihat ya, karena ini keterbatasan papan tulis, jadi kita hanya sampai sudut 180 derajat saja, karena aslinya itu ada sampai 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa, yaitu 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Dan ini adalah nilai-nilai dari perbandingan trigonometrinya untuk sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kalian sudah belajar kan tadi? Nah, ini juga adalah, nah kalau ini itu merupakan grafik pada satu lingkaran penuh atau 360 derajat. Untuk grafik dari sinus itu, kita mulai dari 0, dan sampai untuk titik puncaknya itu di 1. Ini ya. Begitu juga dengan titik puncak di bawahnya, itu ada di negatif 1. Nah, berbeda dengan sinus, kosinus itu kita mulai dari 1.
yang merupakan titik puncaknya. Dan untuk titik puncak yang di bawahnya itu adalah negatif 1, sama seperti dari nilai ininya. Gimana? Udah pada ngerti kan? Untuk yang terakhir, siapa yang mau menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada diagram Kartesius? Baik, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikannya. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau dalam diagram Kartesius itu terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 itu dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 itu dari 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 sampai 270 derajat dan kuadran 4 270 derajat sampai 0 derajat atau 360 derajat. Nah, untuk mencari nilai trigonometri atau di sini kita hanya membahas sinus, kosinus, dan tangan ya, karena itu yang akan dibahas lebih dalam. Itu pada diagram Kartesius ini, untuk pada kuadran 1 ini semuanya bernilai positif. Nah, untuk pada kuadran 2 hanya sinus yang bernilai positif, sedangkan kosinus dan tangannya itu negatif. Pada kuadran 3, tangan yang bernilai positif, dan sinus dan kosinusnya bernilai negatif. Dan pada kuadran 4, kosinus yang positif, sinus dan tangannya bernilai negatif. Atau untuk mempermudah menghafalnya, kita hanya perlu menghafal apa saja yang positifnya, yaitu sinus, tangan, dan kosinus. Jadi kita bisa bantu untuk menghafalnya itu menjadi semua sindikat tangannya kosong. Nah, itulah untuk mempermudah penghafal nilai trigonometri untuk pada diagram Kartesius, terutama untuk nilai sinus, kosinus, dan tangan. Untuk cara mencari nilainya, kalian tadi udah belajar kan? Nah, karena di sini Bapak untuk mempersingkat waktu karena udah mau habis ya jam pelajarannya. Jadi, Bapak hanya akan membahas sekilas ini saja. Untuk nilai-nilai mencari nilainya tadi sudah dibahas oleh kalian sendiri. Jika ada yang masih bingung, bisa bertanya ke Bapak ya. Baik, sekarang kita berada pada akhir pembelajaran. Gimana? Udah pada ngerti kan tentang trigonometrinya? Nah, kita ulang kembali ya. Tadi trigonometri itu ada apa saja pada segitiga siku-siku? Ya, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan. Benar. Nah, tadi perbandingan pada sudut istimewa. Sudut istimewanya coba sebutin untuk 5 deh. Berapa aja? 0, 30, 45, 60, dan juga 90. Benar. Nah, untuk yang terakhir, tadi kita membahas tentang diagram Kartesius. Coba kalau misalkan pada diagram Kartesius itu nilai yang positifnya itu apa saja? Pada diagram 1, semuanya positif. Diagram 2, sinus. Diagram 3, tangan. Diagram 4, kosinus. Atau semua sindikat tangannya kosong. Baik. Nah, sekarang ini udah pada akhir pembelajaran. Bapak akan memberikan kalian untuk tugas individu ya. Itu PR aja di rumah deh, cuma 4 soal kok. Nah, nanti akan Bapak kasih untuk lembar kerjanya. Sekarang kumpulkan tugas kelompok kalian. Baik, terima kasih ya. Sekarang udah pada akhir pembelajaran. Bapak ucapkan salam ya, semoga kalian mengerti tentang materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.